Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Hari ini kita mau lihat satu gagasan yang cukup menantang ya dari bab 16 buku Jeff Hawkins, A Thousand Brains. Betul. Judulnya aja udah gimana ya, provokatif. Gen melawan pengetahuan. Menarik sekali itu. Kita akan coba bongkar ini apa yang Hawkins lihat sebagai ya semacam perang saudara lah di dalam diri kita, mungkin juga di spesies kita. Perang saudara ya. Iya, tarik-menarik terus antara dorongan purba kita yang warisan genetik di otak lama itu sama kecerdasan kita yang luar biasa dari otak baru, neokorteks. Oke, konflik internal yang fundamental. Betul. Jadi misi kita sekarang ini memahami konflik ini lebih dalam dan gimana dampaknya ke pilihan-pilihan kita ke depan. Buat Anda, buat kita semua. Ini penting banget soalnya menyangkut arah kita sebagai spesies kan? Persis. Ini bukan cuma biologi, tapi soal pilihan dasar. Siap? Mari kita bedah bareng. Siap. Oke, jadi kita mulai dari dasarnya dulu deh. Hawkins kan bilang, sederhananya di kepala kita ini ada dua pemain besar yang sering nggak akur lah. Otak lama dan otak baru. Nah, itu dia. Bisa dijelasin dikit nggak bedanya apa biar kita semua di halaman yang sama? Tentu. Jadi, otak lama ini struktur yang lebih tua ya secara evolusi. Kira-kira mungkin 30% volume otak kita. 30%, oke. Isinya ya pusat kendali fungsi dasar tubuh, insting, emosi, kayak batang otak, sistem limbik gitu. Ini yang ngurusin detak jantung, napas otomatis. Yang dasar banget ya? Dasar banget. Tapi juga dorongan kuat untuk bertahan hidup, cari makan, reproduksi. Nah, di sini juga sumber perilaku yang ya mungkin kita anggap kurang mulia gitu ya. Contohnya, kayak agresi, takut sama yang beda, bahkan mungkin kecenderungan curang atau bohong. Dulu mungkin ini berguna banget buat nyebarin gen di lingkungan yang, kompetitif. Oh, jadi ada alasan evolusinya ya? Ada. Fokus utamanya, Hawkins bilang, pragmatis banget. Replikasi gen. Yang penting, DNA kita lanjut terus. Gitu. Oke, jadi semacam mesin bertahan hidup bawaan pabrik, fokusnya pokoknya gen. Terus lawannya nih, si otak baru atau neokorteks. Ini kan yang katanya bikin kita manusia. Betul sekali. Neokorteks ini, lapisan luar otak yang berkembang pesat banget di manusia. Dominan, sekitar 70% volume otak. Wow, 70%, jauh lebih besar ya? Jauh. Nah, ini sumber kecerdasan kita yang fleksibel, yang adaptif itu. Kerjanya ya belajar terus dari pengalaman, nyerap info, dan yang krusial, dia membangun model. Model? Model gimana tuh? Semacam peta mental tentang cara kerja dunia di sekitar kita. Nah, model inilah yang bikin kita bisa mikir abstrak, pakai bahasa yang kompleks, merencanakan masa depan, inovasi teknologi. Sampai mikirin makna hidup segala ya? Sampai ke situ, ini superkomputer kita lah kasarnya gitu. Tapi kalau dipikir-pikir ironis juga ya, superkomputer secanggih ini awalnya muncul bukan buat nulis puisi atau mikir filsafat kan? Tetap ada kaitannya sama si mesin bertahan hidup tadi. Persis, Hawkins juga jelasin itu. Kemungkinan besar, kecerdasan neokorteks ini pun awalnya berkembang sebagai alat yang lebih canggih aja. Buat apa? Buat? Ya, buat melayani tujuan si otak lama. Kemampuan kita bikin alat yang lebih bagus, komunikasi buat berburu bareng, ngerti pola musim buat tanam-tanam. Oh iya, masuk akal. Semua itu kan intinya ningkatin peluang kita buat hidup dan punya keturunan. Jadi, awalnya neokorteks ini kayak konsultan ahli buat si bos, otak lama, yang fokusnya ke gen itu. Nah, ini dia nih mulai seru. Jadi, neokorteks yang awalnya cuma ngebantu gen, sekarang kata Hawkins, malah bisa jadi lawan. Keseimbangan kekuatannya mulai goyah gitu. Itu dia inti argumennya di bab 16 ini. Karena si neokorteks ini bisa belajar dan bikin model dunia yang canggih banget, dia mulai ngeliat hal-hal yang di luar jangkauan kepentingan jangka pendek si otak lama. Contohnya apa tuh yang dilihat neokorteks? Iya, dia bisa paham konsep kayak keberlanjutan planet misalnya. Atau konsekuensi jangka panjang dari tindakan kita hari ini. Kebenaran abstrak yang nggak langsung ngontungin gen saat itu juga. Wow! Nah, disinilah potensi perang saudara itu muncul. Kekuatan mana yang akhirnya lebih dominan ngarahin perilaku kita? Otak lama atau otak baru? Dan ini dia masalah krusialnya menurut Hawkins. Kita punya teknologi hebat banget, hasil kerja neokorteks kan? Bisa ubah planet, manipulasi biologi, bikin AI. Luar biasa emang kemampuannya. Tapi, seringkali yang megang setir pas kita pakai teknologi itu,
Ya dorongan dari si otak lama. Egois, fokus untung cepat, teritorial, gampang kepancing takut atau serakah. Bener banget. Ditambah lagi, kayak yang dibahas di bagian lain bukunya, kita ini rentan banget sama yang namanya keyakinan keliru. Gampang percaya hoaks, gitu ya. Betul, false beliefs itu kayak bug atau virus di sistem kita. Ide-ide yang salah nggak ada dasarnya, tapi nyebarnya cepet banget. Contohnya kayak prasangka ke kelompok lain. Atau teori konspirasi. Iya, atau ideologi ekstrim. Otak lama kita kayaknya punya kelemahan di situ, gampang percaya, apalagi kalau itu nguatin identitas kelompok kita atau ngurangin rasa cemas kita. Waduh. Nah, kombinasi teknologi canggih di tangan, perilaku yang didorong otak lama, plus keyakinan keliru, ini, menurut Hawkins, ini resep potensial buat bencana. Ngeri juga ya kalau dipikir, ini jadi dilema yang fundamental banget. Kecerdasan kita buka pintu kemajuan, tapi juga kasih kita kekuatan buat hancurin diri sendiri. Skalanya belum pernah ada sebelumnya. Misalnya tadi, otak lama mungkin bilang, ayo punya anak sebanyak-banyaknya, sebarin gen. Gak peduli bumi sanggup nampung apa enggak. Sementara neokorteks kita, kalau kita mau dengerin, mungkin udah teriak-teriak soal krisis iklim, sumber daya terbatas, risiko overpopulasi. Persis. Itu konflik antara optimasi genetik jangka pendek lawan pemahaman rasional soal keberlanjutan jangka panjang. Main di banyak level ini konfliknya. Dari pilihan pribadi sampai kebijakan global ya. Betul. Wah, analogi kue yang dipakai Hawkins itu jadi kena banget ya. Saya sering banget ngalamin itu. Kepala, neokorteks, tahu nih makan kue manis terus-terusan gak bagus. Tapi begitu lihat cium baunya, ada dorongan kuat dari dalam si otak lama ini yang teriak, makan, sekarang, enak, dan seringnya? Seringnya yang menang yang mana? Ya seringnya si otak lama. Minimal buat urusan kue lah. Hawkins bilang ini miniatur pertarungan yang sama buat isu-isu gede. Analogi sederhana tapi kuat ya. Tapi Hawkins juga nunjukin neokorteks itu bukannya pasrah aja. Dia bisa cerdik juga. Cerdik gimana maksudnya? Dia bisa cari cara buat ngakalin dorongan otak lama tanpa ngelawan langsung. Contoh klasiknya itu penemuan dan penggunaan alat kontrasepsi. Ah ya bener, itu contoh bagus banget. Jadi neokorteks nemu cara buat muasin dorongan seks dari otak lama. Yang kuat banget itu kan dorongannya. Tapi memutus konsekuensi alaminya, yaitu hamil gitu ya. Tepat. Ini contoh gimana kecerdasan, si neokorteks, bisa modifikasi hasil dari dorongan biologis otak lama buat capai tujuan lain. Tujuan yang dianggap lebih rasional atau diinginkan. Kayak perencanaan keluarga, kesehatan ibu, atau bahkan ngatur populasi ya. Bisa jadi. Ini nunjukin kalau neokorteks itu punya kapasitas buat negosiasi, bahkan mungkin ngontrol perintah dari gen. Itu keren sih contohnya, cara neokorteks ngakalin gen. Tapi ini kan baru satu solusi taktis ya istilahnya. Hawkins terus dorong kita ke pertanyaan yang lebih gede lagi di bab 16 ini. Pertanyaan fundamentalnya ya? Iya, secara strategis nih, jalan mana yang mau kita pilih sebagai spesies? Sekarang kan kita mulai sadar nih, ada dinamika kayak gini di dalam diri kita. Ya, dia nanyain hal yang mendasar banget. Apa kita mau masa depan kita terus ditentuin sama proses biologis buta yang bawa kita sampai sini? Maksudnya proses kayak seleksi alam gitu, kompetisi gen. Iya, kompetisi genetik yang nggak ada habisnya, dorongan-dorongan dari otak lama kita. Intinya ngelanjutin program bawaan aja. Atau ada pilihan lain? Alternatifnya, kata Hawkins, ya kita secara sadar milih buat prioritasin jalur yang didorong sama kecerdasan dan pengetahuan, domainnya neokorteks. Milih dipandu sama pemahaman kita tentang alam semesta. Rasa ingin tahu, bukan cuma nurutin replikasi DNA. Kurang lebih begitu. Hawkins mengisyaratkan ini bukan pilihan gampang. Mungkin kita nggak bisa punya dua-duanya full. Ini kayak di persimpangan jalan eksistensial gitu. Oke. Anggaplah kita cenderung milih jalur kecerdasan dan pengetahuan. Artinya apa tuh secara praktis menurut Hawkins? Apa ini semacam tujuan baru buat manusia? Bisa jadi begitu. Hawkins lihat ini sebagai potensi buat kita definisiin ulang apa artinya jadi manusia. Mungkin tujuan akhir kita bukan cuma jadi mesin replikasi gen paling sukses di bumi. Peran yang diemban semua makhluk hidup lain ya? Betul. Mungkin peran unik kita, yang cuma bisa karena neokorteks, adalah jadi penjaga dan pencari pengetahuan di alam semesta ini. Menarik banget konsepnya. Terus, gimana dia bayangin masa depan yang didorong pilihan ini? Dia nyebut beberapa skenario kan ya? Bener.
Dia eksplorasi beberapa kemungkinan, tapi tetap realistis juga. Misalnya, upaya jadi spesies multiplanet, koloni di Mars gitu. Oh, kayak di film-film ya. Bisa dilihat sebagai strategi nyebarin pengetahuan, sekaligus gen juga sih, ke tempat lain. Jaring pengaman lah. Tapi, dia juga ngingetin, ya manusia di Mars nanti ya tetap manusia, bawa bagasi otak lama yang sama persis, konflik internal, serakah, rebutan kuasa, semua itu bisa muncul lagi di sana. Wah, iya juga ya. Pindah planet doang nggak otomatis nyelesain masalah internal kita. Nggak jaminan. Terus ada ide yang lebih radikal mungkin, soal modifikasi genetik. Nah, ini nih. Gimana tuh? Ya, dia nyingkung kemungkinan itu, walau hati-hati banget ya, karena etisnya rumit. Bisakah kita pakai kecerdasan neokorteks kita, sengaja ngedit warisan genetik kita sendiri? Diedit buat apa? Misalnya, buat ngurangin kecenderungan agresi yang rusak, atau perilaku irasional dari otak lama, atau bahkan modif diri biar lebih cocok hidup di Mars misalnya. Waduh. Tapi ya itu, ini buka kotak Pandora pertanyaan etis yang gede banget. Siapa yang mutusin? Batasnya di mana? Konsekuensi nggak terduganya apa? Rumit banget wilayah ini. Aktif. Tapi menarik secara konsep. Gimana kalau, pada akhirnya, yang paling berharga buat dilestariin, itu bukan wadah biologis kita? Bukan badan kita. Bukan tubuh manusia dengan segala keterbatasannya, tapi isinya, pengetahuan dan kecerdasan itu sendiri. Hawkins main-main sama ide ngirim perwakilan kecerdasan kita. Dalam bentuk apa? Mungkin AI atau mesin cerdas yang tahan lama banget, mandiri gitu, ke bintang-bintang. Tujuannya bukan kolonisasi genetik, Tapi, tapi buat lestariin warisan intelektual kita, buat terus belajar tentang alam semesta. Bahkan kalaupun manusia biologis nanti punah, kayak ngirim pesan dalam botol kosmik yang isinya inti pencapaian kita. wow, itu dalam banget sih mikirnya. Kalau dipikir-pikir ini bawa kita ke beda mendasar antara sifat gen sama sifat pengetahuan itu sendiri ya, yang juga disorot Hawkins. Betul, dia bikin beda yang penting. Gen itu dasarnya siklik, muter terus, konservatif. Maksudnya gimana? Tujuan utamanya kan replikasi diri seakurat mungkin. Siklus aja terus, tanpa akhir. Nggak ada tujuan lain selain ngelanjutin siklus itu. Sementara pengetahuan? Pengetahuan menurut Hawkins sifatnya beda. Dia berarah, bergerak maju, ngebangun di atas dirinya sendiri. Menuju pemahaman yang lebih akurat gitu ya. Ya, lebih komprehensif, lebih dekat ke kebenaran soal realitas. Contohnya jelas di sains. Teori gravitasi Newton disempurnain Einstein. Model atom Bohr disempurnain mekanika kuantum. Ada kemajuan. Ada progres ya, ada progres. Dan mungkin pengetahuan punya semacam tujuan akhir. Ngerti hukum alam semesta, jawab pertanyaan-pertanyaan besar soal eksistensi. Jadi kesimpulannya nih, milih jalur pengetahuan ini seolah-olah ngasih makna atau arah yang nggak dipunya sama sekedar siklus replikasi gen. Itu implikasinya. Hawkins kayaknya berargumen kalau prioritasin kecerdasan dan pengetahuan, itu bisa ngasih tujuan yang lebih bermakna. Mungkin juga lebih berkelanjutan buat spesies kita. Melampaui sekadar perintah biologis purba dari otak lama dan gen kita ya. Iya, ini soal milih warisan apa yang mau kita tinggalin di alam semesta. Jadi pembahasan kita hari ini benar-benar nunjukin ada pertarungan internal yang wah dahsyat ya. Di dalam diri kita masing-masing juga sebagai peradaban. Antara mesin bertahan hidup sama superkomputer kecerdasan kita. Pertanyaan gedenya, kemudi masa depan mau dipegang sama yang mana? Sisi mana yang mau kita kasih bobot lebih? Dan ini penting banget disadari ya, ini bukan cuma filsafat ngawang-ngawang. Tarik-menarik antara logika jangka panjang neokorteks sama impuls jangka pendek otak lama ini, wah, ini mewarnai hampir semua keputusan kolektif kita. Bener juga. Contohnya? Ya, mulai dari gimana kita nanggepin perubahan iklim, ngembangin AI, ngatur ekonomi, sampai cara kita interaksi di masyarakat. Sadar ada perang saudara internal ini, kayak kata Hawkins, itu langkah pertama yang penting banget, biar kita bisa bikin pilihan yang lebih sadar. Oke. Nah, sebagai penutup nih, Hawkins ninggalin kita satu pemikiran yang cukup bikin mikir ya buat Anda renungkan juga di rumah. Apa tuh? Gimana kalau kita mulai ngelihat esensi kemanusiaan kita itu bukan lagi terikat sama untayan DNA yang kita bawa dan warisin? Gimana kalau kita definisin ulang berdasarkan kapasitas neokorteks kita? Berdasarkan kecerdasan, pengetahuan yang kita kumpulin, model dunia yang kita bangun.
Iya, dan pemahaman yang terus kita kejar tentang alam semesta. Apa ya kira-kira implikasi praktisnya kalau kita benar-benar pakai perspektif itu dalam cara kita mikir dan bertindak ke depan? Wah, pertanyaan besar itu. Pertanyaan besar buat dibawa pulang. Terima kasih banyak sudah bergabung dalam eksplorasi mendalam dari gagasan Jeff Hawkins yang provokatif ini. Sama-sama. Selalu menarik bahas ini. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.